Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo yang ada di Bekasi. Seorang wanita berumur 59 tahun yang bertahan hidup berjualan di pinggir jalan, yang hidup berdua dengan anak angkatnya, berjualan kopi di pinggir jalan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya Kim Macan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kim Macan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Macan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Virgo yang ada di Bekasi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Virgo di kota Bekasi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 59 tahun yang bertahan hidup berjualan di pinggir jalan, yang hidup berdua dengan anak angkatnya, berjualan kopi di pinggir jalan. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita 59 tahun Virgo yang hidup berdua dengan anak angkatnya, ya, dengan berjualan kopi di pintu tol, di pintu masuk tol Bekasi. Ya, ini salah satu subscriber kita ya. Kebetulan anak angkatnya ini berumur 15 tahun. Ya. Yang mana ini seharusnya kelas 1 SMA ya. Tapi di 2 tahun terakhir dia memutuskan untuk tidak sekolah. Jadi membantu ibunya. Ya. Dia mencoba untuk membantu neneknya, ibunya, like, comment, dan share. Karena kebetulan si ibu ini suka nonton ini. Jadi si anak angkatnya ini selalu mengingatkan. Ya. Ini salah satu subscriber kita ya, yang kurang lebih 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir yang mana pengen media saya selalu nggak kesampaian karena uangnya selalu udah ada tapi kepake untuk kebutuhan. Ya, semoga saya doakan Ibu Gemini, Ibu Virgo diberikan rezeki yang berlimpah untuk mendapatkan media saya. Ya, kalau suatu saat ketemu ya pasti saya kasih. Ya. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam untuk membantu si Virgo ini, saya lihat dulu ini. Bagaimana, kenapa dia sampai seperti ini. Saya masuk di dimensinya di masa lalu. Ternyata si Virgo ini aslinya Tasik. Ya, asli tempat tinggalnya di Tasik. Ya, dan si anak ini, anak angkat ini adalah anak dari adiknya yang terakhir. Ya, yang mana adiknya ini meninggal pada saat melahirkan si anak ini. Dan bapaknya tidak tanggung jawab dan pergi begitu saja. Dan akhirnya si Virgo lah membesarkan dari kecil sampai saat ini. Nah, kenapa kok dari Tasik tiba-tiba ke Jakarta? Ya, ini si Virgo punya 2 anak laki-laki. Ya, 2 anak laki-laki. Yang pertama sudah menikah, sudah punya anak 2. Yang pertama kemarin masih bujang sebelumnya ya. Kita menerawang di masa lalunya. Nah, pada saat si istri dari anak pertama ini ingin bilang istri dari anak pertamanya bilang dengan anaknya bahwa dia mau merantau. Ya, mau merantau dan akhirnya ya sudah, rumah dijual saja. Ya. Enggak, pertama rumah nggak dijual, rumah digade. Untuk modal dia ke Jakarta. Nanti pada saat di Jakarta sudah enakan, ibu
pergi ya. Oh ya udah kalau begitu. Oh ngoten. Oh Ya. dipujui begitu. Pergilah anak pertama dengan Dengan 2 orang istrinya. anak dan istrinya ke Bekasi. Ke Bekasi. Ya. Suaminya bekerja di pabrik, istrinya bekerja di rumah makan Oh ngoten. pada saat itu. Oke. Sudah 2 tahun berjalan, akhirnya dia mengajak ibunya. Ibunya. Maaf, adik yang kedua dulu. Oh adiknya yang kedua. Adik yang kedua itu bekerja di sol sepatu. Ada tapi besar sol sepatu. Ya, sol sepatu. Bukan sol sepatu ya, lebih tepat ke permak sepatu. Oh permak sepatu. Ya. Oke. Dan sudah 1 tahun juga, akhirnya mereka sudah mulai stabil. Oh oke. Ya, dan akhirnya si ibunya ini diajak untuk ke Tasik, tapi bilang Untuk ke Jakarta. Untuk ke Jakarta dan bawa-bawa anak angkatnya ini. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, jual aja Bu rumahnya. Oh iya ya udah dijual. Akhirnya sisa dari penggadaian itu ada dapat duit dijual dan diambil sisanya pergilah ke Jakarta, ke Bekasi. Ke Bekasi. Ya, pada saat itu anak pertamanya itu sewa rumah besar ya, per tahun. Per tahun jadi bisa tinggal bareng gitu. Betul. Jadi bisa tinggal bareng, anak istri dari anak pertama, adiknya yang laki-laki juga, ibunya sama anak angkatnya nih. Dengan berjalannya waktu 2-3 tahun bergulir ya. Akhirnya anak kedua memutuskan untuk menikah. Memutuskan untuk menikah, ya namanya orang tua ya, berusaha untuk membahagiakan anaknya dengan tabungan yang pernah Dia punya. Ya. Dari hasil jual rumah betul kemarin. dirayakan, tidak dirayakan, cuma diajab kabul, tapi minta apa namanya kalau wanita ya, minta mahar ya, dikabulkan. Sudah berjalan 1 tahun ya, karena si ibunya ini di Bekasi ini 7 tahun. Oh sudah saat ini 7 7 tahun ya, 2 tahun sudah mulai lewatin semuanya sampai di tahun ke 4. Di tahun ke Udah mulai di tahun itu COVID. COVID berat. Yang nomor 1 di PHK, yang istrinya pun dikeluarkan karena tokonya tutup. Yang pertama pun berhenti bekerja dan saat ini Gojek. Nah, akhirnya tidak ngontrak rumah lagi. Kontrak per bulan, 2 petak seperti itu. Jadi pada saat 2 petak itu si ibunya ini tinggal di anak pertama. Ya, dan bareng-bareng yang anak kedua di sampingnya ya. masih Nah, satu tempat. perjalannya waktu seperti itu dan akhirnya satu persatu pergi meninggalkan ibunya. Ini lebih tepatnya nih di 1,5 tahun yang kemarin. Ya, pertama dari anak pertama, Bu, saya mau coba ke daerah Tangerang. Mau pindah ke Tangerang. Mau cari suasana di Tangerang. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Akhirnya ibulah yang ngontrak. Menggantikan posisinya dia yang pertama. Lewat 6 bulan, anak yang kedua lagi ngikut ke daerah mana tuh ujungnya? Pokoknya Jakarta Selatan paling ujung. Ya, pindah dan tinggallah ibu sama ibunya. Nanti gampang, nanti setiap bulan kita datang sini, setiap bulan kita kasih transferan. Ternyata tidak, zong, menghilang. Ya Allah, menghilang. Dan ibunya masih ngontrak di sana. Nah, 1,5 tahun kemarin ya. Ya, itu tadi. Ternyata anak pertama pekerjaannya nggak tetap. Dan anak kedua masih bekerja di Permak? Bukan. Di Gojek. Anak keduanya yang Gojek yang pertama. Ya. Jadi kadang-kadang pun mereka nelpon ibunya untuk minta uang. Malahan. Anak pertama, anak kedua. Dan sedangkan ibu ini hidup dengan si anak angkatnya. Anak angkatnya ini, laki-laki ini ya, 2 tahun terakhir pas pada saat kakak-kakaknya itu pergi, dia memutuskan untuk tidak mau sekolah, biarin aja Bu. Yang penting saya sudah bisa baca, menghitung, tahu uang. Nah, nanti bagaimana masa depanmu, biarin aja Bu. Yang penting bisa jagain ibu di sini. Nah, setelah itu dia mikir, wah ini gimana ya? Kehidupan kita nggak bisa kayak gini terus berharap dari kakak-kakakmu. Sedangkan kakaknya nggak bisa diharapkan. Sedangkan kakak nggak bisa diharapkan. Untung masih ada simpanan. Itu simpanan itu kalau nggak salah 2.700.000 apa 2.300.000. Dan akhirnya dia jalan-jalan tuh, jalan-jalan berdua. Nah, kebetulan di pinggir pintu tol masuk Bekasi
banyak orang kayak pedagang kaki lima ya, Oh, pedagang ada. pedagang kaki lima, dan dia minum es kelapa di sana. kelapa di sana. Sambil nanya, bu kalau kita mau buka di sini gimana ya bu? Walah, J. Harus bilang sama petugas di sini atau penguasa di sini. Berapa sebulan bu? Hariannya 5.000, mingguannya sekian, bulannya sekian, kata dia. Tapi kalau misalnya ada satpol pp, ya kita resiko, kata dia. Oh gitu. Oh ya udah. Bisa kenalin nggak bu orangnya? Masih ada tempat nggak? Sih ada tempat di ujung sana. Kecil sekali ya. Nah akhirnya ketemulah, sama diminta bulanan dulu. Nah kalau harian sama mingguan berjalannya waktu. Uang 2 juta sekian itu. Dan akhirnya karena itu dia bayar kontrakan. Ya akhirnya sampai saat ini sudah hampir 1 tahun lebih dia di sana. Dia di sana berjualan kopi, pop mie ya. Jadi setiap pagi anak angkatnya ini yang membantu ibu. Dari kontrakan ke tempat jualan itu jalan kaki karena nggak ada motor. Jadi bawa bahan-bahan jualan ya. Terus bawa gerobak kecil, gerobak kayak tong itu loh. Nah kayak gitulah pokoknya. Apa es tong-tong ya? Seperti itulah. Setiap hari kayak gitu. Ya, jadi yang membuat anak itu sedih yaitu ibu tersebut mempunyai rematik kakinya dan mempunyai migrain. Jadi kalau misal kumat, ya itu tadi suka nyeri tapi dilawan, suka diem gitu lah. Padahal nyeri nggak dirasa, tapi kadang-kadang dilihat oleh anak angkat ini. Walau bu, biar saya aja bu, jangan, kamu masih kecil. Ya, tapi di hati dari ibu itu mengatakan bahwa ya Allah, kalau misalnya seandainya saya ada apa-apa di sini, anak ini bagaimana? Kalau anak kedua, 1, 2 tuh nggak dipikirkan dia. Ini bagaimana? Kuatkan saya ya Allah, biar bisa menunggu pertumbuhan anak ini dulu. Kalau anak ini sudah kuat, sudah siap, tidak apa-apa, saya ikhlas. Itu. Tapi namanya anak ya, walaupun anak angkat yang dihidupkan dari kecil ya, mempunyai batin yang kuat dari anak-anak kandung lainnya. Ya. Jadi pada saat itu si anak tuh bilang, ibu bagaimana kalau kita coba masuk ini, siapa tahu ada pertolongan dari Tuhan. Oh iya, coba masukin. Dia udah masukin kurang lebih 4 bulan terakhir kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Ibadahnya bagus. Kadang-kadang dari tempat jualannya masjid dekat, tapi dia agak turun ke bawah. Itu yang ditakutkan kalau licin. Ya kalau misalnya nggak hujan. Kalau pas hujan, berjualan seperti itu juga dengan harapan satu payung besar itu. Ya, kalau ada satpol pp ya itu tadi. Lagi resiko lari-larian kejar-kejaran ya. Kalau nggak nanti dagangannya disita. Ya. yang tidak masuk di akalnya itu tadi, anak pertama, anak kedua udah tahu orang tuanya kerja seperti itu, lu masih merongrong untuk minta duit gitu ya ya. Kok nggak mau bu, ya bu saya belum bayar kontrakan ini bu, saya ngeri diusir. Kamu nggak pernah mikir orang tuamu begitu berjuangnya untuk bayar kontrakan sendirian. Betul. Kau nggak pikir kalau dia diusir juga bagaimana? Ya, kayak itu. Sedangkan kalian masih kuat semuanya. Apa nggak malu? Itu tadi. Ya, itu tadi. Namanya orang tua masih memberi. Masih pasti memberi, walaupun tabungan dia untuk bayar kontrakan. Yang penting anak saya nggak apa-apa. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo, seorang wanita berumur 59 tahun yang hidup dengan anak angkatnya saat ini. Ya, pada saat saya Rogo Sukmo, ya, dia sedang tertidur, pengaruh obat karena rematik sangat tinggi dan migrainnya pun sangat membuat kepala dia putar, ya, itu membuat dia tertidur. Pada saat saya Rogo Sukmo, dia sedang bermimpi yang mana dia sedang mengambil kerang, bukan kerang, kepiting di pantai. Ya, udah ngambil pakai bubu ya. Dan dia panggil anaknya itu, nggak ada. Dan panggil anaknya nggak ada. Loh, perasaan tadi ikut saya di belakang, kok nggak ada? Ya itu tadi. Ya. Anaknya sedang di ujung sebelah sana, lagi menarik ikan besar. Bu, ikan besar. Balik airnya besar. Ya, balik. Akhirnya dia datang, bawa ikan besar.
ibu ikan besar buat kita makan, tapi kita nggak punya kulkas, nanti busuk dia. Ya udah kalau kayak gitu jual aja dengan ibu kontrakan. Oh ya udah. Akhirnya saya datang ke sana. Dan saya datang, dua-duanya sujud. Jangan sujud, saya nggak ada apa-apanya di sini. Jangan sujud, tolong jangan sujud, naik. Kita sama-sama manusia. Tidak ada sedikit pun dimuliakan. Sama kita manusia. Kedatangan saya di sini untuk bertanya pada kalian, apa yang kalian inginkan dengan adanya saya datang di sini. Pertama, anaknya yang anak angkatnya bilang, Kimacan, bantu doa untuk ibu saya sehingga ibu saya selalu sehat. Amin. Biar menemani saya pada saat saya sukses. Amin. Dan kedua, ya dia bilang, Kimacan, saya tidak mengharap banyak untuk mempunyai usaha besar, tapi saya pengen tempat usaha kami yang kecil ini bisa aman dari gangguan-gangguan preman. Dan yang ketiga, Kimacan, permintaan terakhir saya, semoga tidak ada terpisah dari ibu dengan saya. Karena walaupun saya tahu ibu saya ini bukanlah ibu kandung, tapi rasa yang membuat saya seperti ini karena cara ibuku menghidupkan saya. Betul. Merawat dengan kasih sayang, makanya Gigi ya. Dan akhirnya ya baik. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya saya bilang dengan si ibunya ya, yang Virgo ya, jualah ikan ini dan masaklah kepiting itu. Ingat Virgo, apapun jangan pernah menyesali dan menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Yang kamu sedang hadapin sekarang ya, walaupun anak ini anak angkat ya, tapi anak inilah yang akan menggantikan posisi anak-anakmu. Masya Allah, amin. Ya, walaupun dia tidak sekolah saat ini ya, dia akan mempunyai takdir yang bisa mengangkat derajatmu. Dari situ ya, Kimacan, saya tidak meminta lebih, hanya meminta saya sehat sampai anak ini bisa sukses. Amin. Ya. Ya, setelah itu ya, ombak besar, boom. Mereka melihat ombak ke belakang. Pas melihat saya lagi, saya nggak ada. Ya. Setelah itu mereka terbangun, diketok, tok 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 tok, kebangun itu. Itu jam 5:30 atau 5:30. Ya. Tok 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 tok. Apa? Ternyata ibu kosnya itu, ibu kontrakannya itu habis dari laut, membagi Ikan. kepiting. Tetap, Bu, ini kepiting. Bapak habis ke laut tadi. Daripada banyak busuk, ini ambil kepiting satu plastik. Satu plastik. Wah, alhamdulillah, makasih Ibu. Ya, Pas mau dimasak pagi-paginya sebelum mau berangkat kerja, dia ingat. Kepiting di Dia, plastik. semalam ibu mimpi kepiting, dapat kepiting. Tapi ketemu siapa ya? Ya, si anak angkat ini berkata, bukannya ketemu Kimacan, Bu. Loh, kok kamu tahu? Kayaknya barengan, Bu, mimpinya. Kayaknya sama, Bu, mimpinya. Mimpi bisa sama. Oh iya, jangan-jangan itu Kimacan. Ternyata nggak dibuka, benar Ibu. Ibu kontrakan. Ya, dari situlah, dari kepiting itulah ya, Tuhan memberikan berkat. Amin. Tidak pernah ibu kos itu memberikan makanan. Tuhan memberikan berkat dari kepiting tersebut. Masya Allah. Kepiting tersebut adalah doa-doa dari kalian yang akhirnya kalian makan jadi sehat. Walaupun kalian bilang itu kolesterol ya, tapi kalau misal sudah dikirim oleh semesta untuk itu, untuk obat ya, kepiting itu bisa jadi obat. Masya Allah, Clara. Ya, dari situ yang pertama, anaknya tanpa dia sadari makan 3. Makan 3. Ya, sesuai dengan doanya. Oh, 3 per 3. Dan si ibu itu makan 1 sesuai dengan permintaannya. Oh, alah. Mau ditawarin lagi, enggak, Bu, udah kenyang. Oh. Ibunya udah cukup, ibu 1 aja. 3 dan 1. Itu yang dimakan dan disetujui oleh alam semesta. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi
Pelajaran yang kita dapat dari saudara kita, seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya, malahan anak-anaknya tidak peduli sama sekali dengan hidupnya. Jangan khawatir. Ya, Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tuhan sudah tahu di akhir tuamu nanti kau akan ditinggal oleh kedua orang anakmu. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan dari awal-awalnya. Aja. Akhirnya Tuhan Menit. memberikan anak angkat itu untuk apa? Pengganti anak-anakmu. Malahku. Dan juga untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, apabila kalian di posisi Kimacan, saya gimana ya masa tuanya, Kimacan saya nggak punya anak, Kimacan saya nggak punya suami, jangan khawatir. Tuhan sudah membuat rapi takdir manusia. Tuhan sudah merancang takdir manusia, karena umat kita manusia ya diciptakan dengan peran untuk bertumbuh ya, bukan untuk mengeluh ya. Apabila manusia itu tidak pernah mengeluh dan menjalani semua garis-garis yang sudah Tuhan rencanakan, hidupmu akan indah ya. Tapi kalau setiap hari kalian mengeluh, yang ada nanti kalian berontak dan keluar dari garis yang Tuhan berikan. Tuhan tidak akan pernah memberikan umatnya kesengsaraan kalau tidak umatnya membuat gerakan bawah tanah sendiri, karena mereka salah memilih. Jadi untuk saudara-saudara di luar sana yang merasa sendirian saat ini, jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah bingung mau kemana akhirnya tujuan akhir saya. Tanamlah kebaikan, berdoa yang baik, melakukan yang baik, perkataan yang baik-baik. Tuhan akan memberikan yang terbaik buatmu. Betul, Masya Allah. Ya, ya. Terus jangan pernah jangan pernah meragukan hati orang anak angkat ya. Ya walaupun tidak semua anak angkat seperti itu ya, ada juga anak angkat yang tidak tahu kata terima kasih, ada ya. Tergantung didikan kamu, tergantung apa yang kamu berikan. Rezeki halalkah, rezeki haramkah? Kalau rezeki halal atas keringat kalian sendiri, kalian tidak pernah membohongin orang, kalian tidak menculasin orang, kalian berikan makan kepada anak itu akan baik. Tapi apabila kalian memberikan anak itu hal-hal dari uang-uang yang tidak halal ya, yang pernah mengharapkan anak itu baik, termasuk anak-anak kandung kalian. Gitu ya Ki ya. Nah ini tadi ya ya, sebuah cerita Rogo Sukmo ya, apa yang kau tanam itu yang akan kalian dapatkan gitu ya Ki ya. Dan memang kita hidup Tuhan itu sudah menulis takdir kita itu dengan sangat rapi gitu ya Ki ya. Tapi kembali lagi di saat kalian sebagai manusia memilih hal yang tidak baik, jangan kalian berkedok bahwa mungkin ini takdirnya Tuhan. Tidak seperti itu juga ya Ki ya. Karena menjadi baik itu kan sebuah pilihan. Makanya kenapa kita manusia diberi pemikiran untuk bisa memilih ya. Ada surga, ada neraka ya, ada kebaikan, ada kejahatan. Kalian mau memilih yang mana? Nah, dan ini tadi ya untuk kakak-kakak semuanya yang masih mempunyai sosok seorang ibu, walaupun kalian tidak bisa memberikan sebuah materi gitu yang berlebih gitu ya Ki ya, tapi setidaknya jangan sampai kalian itu melupakan ibu gitu loh ya. Seorang ibu pun juga pasti mengetahui keadaan kondisi dari anak-anaknya kok, Mas Jawi rasa ya. Kalau kalian tidak bisa memberikan sebuah materi, setidaknya kalian masih peduli, masih perhatian. Pasti kalian akan diberikan kemudahan jalan. Ya, jangan sampai menyepelekan ya, terutama sosok seorang ibu ya. Semangat. Baik, nanti setelah ini Mas Jawi mengingatkan Kimacan melihat lebih lanjut untuk sesuatu yang akan menantimu di akhir tahun 2024 untuk zodiak ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Akan ada sesuatu yang akan menantimu. Ya, di akan akhir ada tahun. sesuatu yang akan menantimu di akhir tahun 2024 ya, untuk zodiak ini. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang.
Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dan kesuksesan ngoten ya Ki ya, dan kesuksesan rek, semangat menunjukkan kesuksesan. banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, dan yang saya buat di sini, ya, tidak banyak. Cuman hanya 20 botol saja. Dan itu pun saya pilih orang-orangnya. Karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila, ya, saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik. Ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini
Ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol. Ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah, Kimacan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini. Ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15 ribu, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15 ribu, balik lagi dia. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana ya beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain ya untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin. Itu tetap bermohon kepada Tuhan karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Kimacan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot ya beserta kitab Prabu ya untuk meneropong dimensi portal akhir bulan Desember, tepatnya di akhir tahun 2024. Oke. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawang lebih dalam ya, sebelumnya saya akan menggunakan parfum aura ya, parfum energi bulan purnama. Kenapa saya selalu menggunakan parfum energi bulan purnama atau parfum sang jagat ya? Karena dua parfum ini adalah parfum aura yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif
ya. Jadi apabila kita aura yang sudah positif, saya yakin sekali yang baik-baik itu akan datang, kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, ketenangan hati dan pikiran. Ya. Jadi parfum energi bulan purnama saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas sehari-hari, dan juga bertemu orang banyak. Inilah cara saya untuk memproteksi atau melindungi tubuh saya dari tertularnya energi negatif. Ya, karena energi-energi negatif di luar sana itu bisa mempengaruhi karakter buruk kita, mengangkat kembali karakter buruk kita. Sedangkan kita harus menidurkan karakter negatif dan mengangkat karakter positif. Itu ya. Iya, kita akan lihat ada berapa zodiak. Iya, sesuatu yang akan menantimu di akhir tahun 2024. Sesuatu yang akan menantimu di akhir tahun 2024. Ada berapa zodiak? Dan apa ini surprise-nya gitu? Wow, pusaran. Ya. Di sini ada pusaran yang artinya angka keluar dari kartu oracle saya ini. Dari pusaran adalah 5. Saya pastikan ada 5 zodiak yang akan mendapatkan sesuatu yang menantimu di akhir 2024. Nah ini tadi ya, ada 5 zodiak ini termasuk zodiak yang istimewa iki ya Rek ya. Karena sudah ditunggu, wah kejutan apa ini atau sesuatu apa ini di akhir tahun 2024 ini ya. Untuk 5 zodiak istimewa Rek. Zodiak Gemini. Oh, nomor setunggal Gemini guys. Gemini. Zodiak Libra. Libra nomor kali. Capricorn. Capricorn nomor 3. Oke, kurang 2. Pisces. Pisces. Iya, awat dari Mas Jawid guys. Kurang 1 Ki. Yang terakhir Aries. Aries yang terakhir Ki. Ya. 5 zodiak. 5 zodiak ini dikelilingi energi api yang mana membara, bisa menerangi setiap hari-harinya. Sehingga di akhir tahun 2024 ini ya, yang saya lihat mereka akan dinanti di tahun 2024. Apa yang akan menantinya di akhir tahun 2024? Nah, ini sesuatu apa ini ya Rek? Ya. Wow, kebahagiaan ya. Saya lihat kalian akan ditabrakan ya, 5 zodiak ini akan ditabrakan dengan sesuatu yang membuat dirinya bahagia. Ngoten Ki ya. Alhamdulillah ya Ki ya. Mungkin kalau kalian pingin ketemu sama siapa atau bagaimana bisa jadi juga pingin dapat rezeki untuk ini, insya Allah ya. Pokoknya sesuatu bahagia. 5 zodiak ini akan ditabrakan dengan kesehatan atau kesembuhan. Jadi apabila kalian mempunyai penyakit ya yang tidak kunjung sembuh, orang yang kalian cintai ya tidak kunjung sembuh, didoakan sehingga mereka yang ada di samping-samping kalian akan ikut sehat dari energi kalian. Gitu ya Ki. Menular energi kesehatanmu akan menular ke orang yang di sekeliling kalian ngono ya. Makanya kalau ada sekeliling kalian yang sakit, doakan ya. Kemudian di sini kartu oracle saya menggambarkan ya 2 gunung yang terpisah oleh sungai. Artinya yang menanti adalah rezeki besar. Ya, rezeki besar di akhir tahun 2024. Alhamdulillah. Tapi dikhususkan untuk ada 2 di sini. Bayar hutang dan membahagiakan keluarga. Alhamdulillah ya, bayar hutang. Walaupun untuk bayar hutang kan buat tenang hati dan pikiran ya Ki ya. Dan membahagiakan keluarga, masya Allah. Amin ya Rek ya. Napa maliki? Kira-kira ya. Oh. Ini yang belum mendapatkan pacar ya. Di akhir tahun 2024 yang menanti adalah jodohmu. Loh, jodoh Ki? Ya. Waduh, dijaga baik-baik. Ini udah ada bocoran dari Ki Macan ini ya. Tapi jangan langsung mengambil keputusan ya Ki ya. Tetap harus penjajakan, pengenalan sifat karakter. Bulan purnama, kesuburan dan penyelesaian, yaitu untuk kalian yang sudah menikah tapi belum punya anak. Pejuang garis 2. Yang menanti adalah
janin. Masya Allah, amin amin. Ini mungkin udah lama yang dinanti-nanti dan diupayakan ya Renya. Semangat pejuang garis doa iki lho ya. Alhamdulillah. Jaga dengan doa-doa, ibadah dan minum-minum suplemen. Ya, matahari yang menanti adalah ya salah satu sesuatu barang yang kalian impikan saat ini. Ya, sudah menantimu. Itu tadi, apabila sudah takdirnya ya, tanpa kalian kejar, tanpa kalian banting di bawah kedebuk ya, akan ada cara untuk mendatangi kalian dengan berbagai macam cara. Tapi kalau belum takdirnya ya, kalian mau kerja keras sekalipun tidak akan pernah bisa memilikinya. Gitu ya Ki ya. Waduh Ki, yang diinginkan akhirnya kesampaian ya, alhamdulillah. Ya, kalau untuk kita Prabu ya, untuk 5 zodiak ini ya, di akhir tahun 2024. Nah, ini tadi, jangan pernah sepelekan ketenangan hati dan pikiran. Ya, kalian akan ditabrakkan di posisi mana hati kalian tenang, pikiran kalian tenang, nggak ada duit ya, tenang-tenang saja. Yakin Tuhan akan memberikan rezeki pada saat waktunya tepat. Ya, ini ketenangan hati dan pikiran ini ya, tidak dilanda kepada orang-orang yang punya uang saja. Ini pun dilanda bisa kepada orang kaya, mereka banyak uang, kebahagiaan mereka banyak, tapi mereka tidak punya ketenangan hati. Nah, Banyak. ini dia. Kalian di akhir tahun 2024 kalian akan ditabrakan. Jadi kalian tuh lebih ke tenang. Kok tenang ya? Kemarin kok saya nggak bisa tenang ya? Ini dibentrokan dengan hati dan perasaan dan pikiran kalian. Saraf-saraf kebahagiaan kalian itu, saraf-saraf ketenangan hati itu akan Tuhan kerahkan untuk itu. Dengan tenang hati dan pikiran, rezeki malah berdatangan ya Ki ya. Alhamdulillah ya Rek. Ya, diberikan intuisi yang tinggi sehingga kalian merasakan yang namanya leluhur pendamping. Ini yang terakhir. Jadi leluhur pendamping sudah menantikan ini semuanya. Ngoten ya Ki ya. Amin nih kira ya. Tapi untuk 5 zodiak ini, pada saat leluhur pendamping akan mendampingin kalian di malam tahun barunya, jangan lupa jangan lupa berdoa. Tapi berdoanya jangan 3 detik juga. Berdoa yang khusus, ambil air wudhu, sholat, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih di tahun 2024 ini saya diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Amin. Semoga di tahun 2025 nanti saya diberikan kertas putih sehingga kami bisa menulis semua harapan dan doa yang kami inginkan itu. Dan ya Ki, nah ini tadi ya Rek, ya jangan sampai lupa. Ini Bimacan berkali-kali mengingatkan di malam tahun baru ya Ki ya, sebelum pergantian tahun itu ya. Ayolah semuanya umat beragama ini kita bawa di dalam doa, harapan kita, rasa terima kasih kita di tahun sebelumnya dan harapan kita ke depannya. Ya Ki ya, semoga Tuhan mengabulkan. Jangan malah kau utamakan hal-hal yang tidak baik dengan hal-hal yang berbau iblis ya Ki ya, dengan menghilangkan kesadaran kalian dengan minum-minuman keras, dengan narkoba. Oh, itu kan sebenarnya anunya iblis. Kalian akan lebih dekat dengan iblis apabila seperti itu, karena hilang kesadaran. Ya Ki ya. Kemudian gini. Terus lambene plentat-plentat lah, iblis kayak gitu ya Ki ya. Betul. Iblis itu ndak iso diem lambene Ki. Miminya itu nggak bisa diem iblis. Iblis itu karena dia itu dikutuk sama Tuhan ya. Makhluk yang paling terburuk, nggak punya ketenangan, makanya diem aja masih pletat-pletat kan yo pletat-pletat ayo tobat ora usah ngono-ngono kuwi Rek ya. Berdoa ya yang penting ya, jangan sampai lupa Tuhan yang Maha Esa. Jangan mau dibisiki untuk ngikutin iblis. Baik Macan, kalau untuk sifat karakter positif apa ini yang harus ditonjolkan 5 zodiak? Sifat dan karakter positif yang harus kalian tonjolkan untuk 5 zodiak ini sehingga zodiak ini bisa menemukan atau dinantikan ya di akhir tahun 2024. Oh iya, untuk yang akan dinantikan tadi ya, itu di tanggal 29, 30, 31 Desember. 29, 30, 31. Oh, disebutnya tanggalnya loh Miki Macan. Ya, kita lihat sifat dan karakternya. Wow, seremoni. Udah tahu kartu seremoni ini yang artinya ya beribadah, berdoa, dan bersifat jujur. 3 karakter itu. Tuh. Maka kalian akan ditemukan dengan penantian di akhir tahun nanti. Tuh, paham Rek ya. Ibadah,
ojo sampai lali doa, ojo sampai lali karena Tuhan maha segala-galanya. Lah kau pikir ya, kemudian kejujuran ya. Kalau sekarang ada orang yang bilang jujur ajur, itu ajarannya iblis. Nggak ada jujur itu ajur itu tuh nggak ada. Ya, kalaupun sekarang kalian jujur tidak diterima dari orang di sekitar kalian, berarti kalian yang lebih baik daripada mereka. Bukannya kalian malah ngikut nggak jujur. Betul. Ya, teruslah jujur karena orang jujur itu pasti makmur, pasti akan ada kebaikan-kebaikan yang akan kalian dapatkan. Ya, ya. Nah, ini tadi. Dan kemudian Ki Macan menyebutkan tanggalnya. Catatan ini tanggalnya ya. 29 Desember, 30 Desember sama 31 Desember. Nah, ini sesuatu yang sudah menantimu ini ya, Ki ya. Makanya kalau kalian ada zodiaknya terus kemudian kalian orang yang tidak jujur, tukang korupsi, bukan untuk dirimu sayang ya. Orang yang tukang korupsi ya nanti gabung karena yang negatif-negatif sana ya. Terus kemudian kalian tidak ibadah. Jangan sampai. Kita umat beragama itu harus selalu beribadah. Terserah kalian mau memilih agama yang mana ya, Ki ya. Nah, doalah selalu karena kita itu miliknya Tuhan yang Maha Esa ya. Jangan sampai itu kita itu lepas dari doa. Terus kemudian jangan sampai kamu mau dibisikin sama si iblis itu ya, bahwa Tuhan itu membutuhkan kita dengan doa-doa kita. Tidak ya. Doa itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Ya, Tuhan bukan untuk Tuhan, jadi untuk diri kita sendiri ya. Jangan mau kamu dibisikin sama si iblis yang negatif-negatif ya. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir ini momen spill untuk medianya Ki Macan. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, kan media-media Ki Macan ini ada banyak. Ini menjelang yang tadi Ki Macan bilang supaya kita tidak mudah terserap energi-energi negatif. Itu tadi yang Ki Macan bilang, ada parfum aura, parfum sang jagat, dan juga ada parfum energi bulan purnama ya. Ini Mas Jaya mau ingatkan kembali ini ya, jangan sampai lupa ya. Untuk kedua media ini kan ada kelengkapannya ya. Ada gelang tricakra untuk parfum sang jagat, ada gelang jaga raga ini untuk parfum energi bulan purnama. Kalau admin memberikan sebuah petunjuk, digunakan di tangan sebelah kanan itu ya dipakai. Jangan membuat gerakan bebas sendiri. Ya, semuanya itu mempunyai makna. Kalau kalian mempunyai gerakan bebas sendiri, gelangnya nggak dipakai, terus kemudian kalian berharap kebaikan, nggak bisa seperti itu. Ya, ini satu paket. Kalau kalian tidak bisa menggunakan, jangan order daripada mubazir duitmu. Ya, harus dipakai di tangan sebelah kanan, di tangan sebelah kanan. Terus kemudian untuk batu sirkonnya ini disimpan di dompet tanpa dibungkus, tanpa diberi alas, dilakukan. Karena apa? Untuk memberikan energi magnet pada dompet kalian supaya nggak kosong, supaya iso narik duit, supaya kalian jadi tidak boros. Ya, kemudian ada gelang, mohon maaf, akar pohon beringin yang di parfum sang jagat pun juga demikian, disimpan di dompet tanpa dibungkus, tanpa diberi alas. Nah, itu diikuti, jangan suka membuat gerakan bebas sendiri ini arah-arah iki ya. Ayo, apa yang menjadi petunjuk aturan yang diberikan sama Ki Macan ini pun juga untuk kebaikan si pemakainya. Kalau kalian sendiri tidak mengikuti petunjuk dan aturan, berarti kalian itu salah satu orang yang tidak bisa menghargai. Kalian itu orang yang egois, semaune dewe. Tak boleh seperti itu ya. Nah, ini tadi kalau untuk kedua media parfum aura itu tadi ya, Rek ya. Dan juga untuk media-media yang lainnya, baik itu ada yang banyu mustika aura wajah, ini pun juga ya. Batu sirkonnya ini, mono kok batu sirkon, batu kristalnya ini jangan sampai lupa diambil, ditaruh di mangkok, kemudian dikasih air, batu kristalnya ditaruh di atasnya. Kalau kalian mempunyai bunga yang segar, ambil bunga segar, taruh di atasnya. Ini mampu membantu menarik energi-energi positif untuk orang yang ada di dalam ruangan tersebut ya. Jadi untuk kebaikan si pemakainya, si pemiliknya
ya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya pun juga demikian. Kalau begitu nih saatnya Mas Jawir mengingatkan, ayo kalau kalian penonton Nippon Pintu Misteri, subscribernya YouTube Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Buruan para subscribernya Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan dan bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana mendapatkan informasi manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya bisa dicek di sini, Rek. Nah, ini lengkap dengan nomor telepon admin yang akan membantu media di bawahnya. Nanti kalau admin memberikan sebuah petunjuk, diikutin ya, jangan sampai tidak diikutin. Nah, kalau untuk toko online itu silakan melalui Shopee, melalui TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Jika sudah, saatnya Mas Jawi juga harus mengingatkan kagem sedayanipun untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menangislah karena kehilangan, tapi jangan lupa tersenyum karena pernah memiliki. Gitu ya Ki ya, waduh tuh ya Rek ya, karena ada dua sisi, jangan hanya meratapi, tapi kita pun harus mensyukuri. Di saat ada pertemuan kita harus bersyukur, di saat ada perpisahan ya jangan terlalu meratapi ya Ki ya. Matur nuwun nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.